kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Puji Tuhan, aku dalam keadaan yang luar biasa. Kanomi sendiri, gimana Kak kabarnya? Aku juga luar biasa dong Kak Carol. Puji Tuhan. Kak Carol, tahu nggak sih hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu Kak. Benar sih, hari ini hari Minggu. Tapi hari ini kita memperingati hari yang spesial loh. Oh iya, hari ini adalah Hari Ayah Internasional. Benar sekali adik-adik, karena hari ini tema talk show kita adalah Hari Ayah Internasional. Kita kedatangan 3 tamu yang keren-keren loh. Nah, untuk tamu pertama kita, beliau adalah Bapak yang menjadi teladan bagi keluarga dan banyak orang. Beliau juga merupakan Bapak bagi kita, Adi Permata dan Ujung Menteng. Nah, Kak Carol, tahu nggak siapa sih dia? Pasti Pak Gembala Kak. Benar banget. Tamu kita pertama adalah Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Gapani Marbun. Halo Pak Gembala. Shalom. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu buat kami.
Baik, langsung saja ya Pak. Karena hari ini talk show kita bertema mengenai Hari Bapa Internasional, Iya. saya akan menanyakan beberapa hal. Semua kan belum tahu nih tentang Pak Gembala. Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak tentang anaknya, mulai dari putra atau putri hingga usianya? Ya, jadi saya punya anak 3 orang, 2 putri dan 1 putra. Yang pertama namanya Krista, dia sudah tamat dari sekolah chef di Singapura dan sekarang dia buka katakanlah restoran ini. Yang kedua namanya Christopher, dia juga senang jadi barista, dia suka bikin kopi di sini. Lalu yang ketiga adalah Kristi, sekarang sedang kuliah di Amerika tahun kedua, tapi sekarang ini dia sedang ada di sini karena pandemi di sana. Tapi bulan Agustus dia akan kembali ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi praktis mereka tiga-tiganya sudah besar-besar dan sudah bisa katakanlah mandiri lah gitu kira-kira. Sudah dewasa semua ya Pak? Ya. Boleh di-sharingkan tidak Pak pengalaman Bapak dalam merawat dan mendidik Kak Krista, Kak Christopher, dan Kak Kristi hingga dewasa? Iya, jadi anak-anak ini tentu kita rawat seperti layaknya orang tua merawat anak-anaknya, tetapi untuk ketiga anak saya ini praktis tidak terlalu ada kesulitan karena mereka sejak kecil tinggal di komplek gereja dan mereka sudah terlibat dalam pelayanan sejak kecil. Bahkan mereka juga sekolah di sekolah kita ini sehingga praktis pengawasan dan pendidikannya nggak terlalu susah karena mereka juga sejak kecil sudah ditanamkan nilai-nilai rohani dalam kehidupan mereka, gitu kira-kira. Begitu ya Pak. Menurut Pak Gembala, bagaimana sosok ayah dan peran ayah bagi anak berdasarkan Alkitab? Sosok ayah dalam Alkitab itu dan juga dalam kehidupan nyata sehari-hari itu sangat penting dalam katakanlah pendidikan anak, pembentukan karakter dan kerohanian anak. Kenapa? Karena ayahlah sebetulnya yang menentukan arah bagi anak-anaknya. Itu yang penting, ayah yang menentukan arah bagi anak-anaknya. Jadi dia adalah yang pegang bendera untuk memimpin keluarga itu mau kemana, sehingga perannya menjadi sangat penting. Demikian pun dalam kehidupan sehari-hari. Peran ayah sangat penting selain tadi menanamkan nilai-nilai rohani, karakter dan lain sebagainya, tapi juga tentu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya untuk pendidikan dan lain sebagainya sehingga anak-anak kita itu bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan baginya, begitu. Berarti peran ayah ini sangat penting ya Pak? Betul, di tengah keluarga. betul. Lalu menurut Pak Gembala, hubungan yang baik antara ayah dengan anak yang Tuhan mau itu seperti apa ya Pak? Nah, hubungan yang baik antara ayah dan anak itu tentu ya pertama didasari oleh hubungan kasih. Ayah mengasihi anak-anaknya sehingga berbuat yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, anak itu harus hormat kepada orang tua. Kan itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi 2 hal ini adalah prinsip yang sangat penting dalam katakanlah membangun hubungan antara ayah dengan anak. Saya kira itu. Tetapi juga tentu secara praktis hubungan antara ayah dan anak ini harus disesuaikan dengan konteks pada masa mana mereka hidup dan pada masa mana mereka berada. Karena gini, kadang-kadang kan seringkali terjadi konflik antara ayah dan anak itu karena tidak menyadari masa hidupnya seperti apa. Misalnya katakanlah orang tua dididik katakanlah dengan gaya pendidikan Belanda zaman dulu. Kenapa? Dia memang hidup pada zaman itu. Sementara anak kita sekarang kan hidup pada zaman sekarang dengan pola didik dan pola asuh yang sudah sangat berbeda. Kadang-kadang kalau orang tua hanya menerapkan pada masanya, maka akan terjadi benturan dengan anaknya. Karena itu dalam membina hubungan ini harus disesuaikan dengan konteks di mana ada dialog antara ayah dan
anak sehingga katakanlah ya menjadi seperti teman lah kan gitu kan, merumuskan sesuatu, memutuskan sesuatu sehingga anak-anak juga merasa dilibatkan dalam perencanaan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke, begitu ya Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin ayahnya sudah tidak ada atau sudah pulang ke sorga? Iya. Nah untuk anak-anak katakanlah yang orang tuanya udah tidak ada, entah karena ada perpisahan dalam keluarga ataupun karena ayahnya sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu ke surga, maka saya kira mereka mesti menemukan figur-figur ayah baik dalam Alkitab di mana ada tokoh-tokoh Alkitab yang kita temukan sebagai figur, tetapi juga katakanlah menemukan Tuhan sebagai figur ayah yang mengasihi, yang memperhatikannya, sehingga kemudian akan terbentuk citra diri anak itu yang positif. Tetapi juga tentu mereka bisa menemukan figur-figur katakanlah dalam pemimpin-pemimpin di gereja. Karena itu para pemimpin di gereja harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak katakanlah yang orang tuanya sudah nggak ada gitu, supaya anak-anak ini tidak terlalu kehilangan figur dalam dirinya. Karena itu para pemimpin perlu menunjukkan figur yang baik sehingga anak-anak ini juga nanti akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu kira-kira. Oke, begitu. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan bagi orang tua kami, terutama ayah dan kami Abi Permata dan Ujung Menteng. Ya, tentu yang pertama pesan saya kepada para ayah, biarlah para ayah menunjukkan perannya yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam membina anak-anak sehingga anak-anak ini, anak-anak kita bisa berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak saja bertanggung jawab memenuhi kebutuhan finansialnya, tetapi juga memenuhi kebutuhan rohaninya, memenuhi kebutuhan karakter dan lain sebagainya. Demikian juga anak-anak harus menyadari bahwa orang tua itu punya rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu anak-anak harus berusaha sekuat tenaga untuk hormat sama orang tua dan menuruti orang tua sehingga visi Tuhan itu bisa tercapai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira gitu. Oke, baik Pak Gembala, terima kasih buat sharing dan pesan-pesannya hari ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik apa yang disampaikan oleh Pak Gembala kita tadi. Nah, tamu kita selanjutnya adalah Bapak Caleb dan Bapak Daryl. Shalom Bapak Caleb, shalom Bapak Daryl. Halo. Bapak Caleb dan Bapak Daryl bagaimana kabarnya? Baik kabarnya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih karena Bapak Caleb dan Bapak Daryl sudah meluangkan waktunya untuk talkshow kita pada hari ini. Nah, karena hari ini adalah Hari Ayah Internasional, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Daryl dan Bapak Caleb. Untuk pertanyaan pertama dari saya, mungkin adik-adik masih belum terlalu tahu ya tentang anak-anak dari Bapak Caleb dan Bapak Daryl. Jadi mungkin boleh diceritakan tentang anak-anak Bapak mulai dari nama dan usia mereka. Saya persilahkan Bapak Caleb untuk menjawab terlebih dahulu. Shalom, ya. Baik, anak-anak saya itu ada 3. Yang pertama, Maria Alicia Nabel Kue namanya. Yang kedua, Elizabeth Bintang Emmanuel Astrid Kue. Yang ketiga, Caleb Felicia Richard Kue. Ya. Nah, jadi 2 perempuan, 1 laki. Ya. Dan yang pertama udah kuliah, baru masuk kuliah. Yang kedua, nantinya akan naik ke SMA kelas 3 di SMA 4 Bekasi, dan yang Caleb-nya yang ketiga itu akan masuk ke kelas 1 SD. Ya. Oke. Bagaimana dengan Bapak Daryl? Mungkin bisa diceritakan. Ya, salam semuanya. Saya ayahnya Daryl. Saya punya anak 2. Yang pertama namanya Devin, yang kedua namanya Daryl. Yang pertama sekolah di SMA 14 Bekasi. Yang kedua di SD Galatia Bekasi. Terima kasih.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak Caleb dan Bapak Daryl mendidik anak-anak Bapak dan mungkin ada kesan-kesan spesial yang pernah Bapak alami saat sedang mendidik anak-anak Bapak? Mungkin bisa di-sharing ke kita, Pak. Saya persilakan Bapak Daryl untuk menjawab terlebih dahulu. Salam, saya seperti biasanya, seperti orang tua pada umumnya, saya mendidik anak-anak saya untuk terus beribadah kepada Tuhan, dan setiap harinya saya ajak berdoa. Sebelum tidur kita adakan persekutuan doa, dan bangun pagi saya ajarkan untuk bangun pagi dan membaca Alkitab dan berdoa sebelum melakukan kegiatan setiap hari gitu. Iya, baik, saya tambahkan, kalau di rumah tangga saya, ya, memang intinya yang pertama itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya, baik saya sebagai orang tua, suami dan juga istri. Dengan hati yang takut akan Tuhan itu, kita akan dapat melakukan hal-hal yang memang positif seperti apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita dapat dengan mudah mengajak anak-anak, karena intinya dengan tindakan-tindakan yang positif itu bagian dari teladan yang kita bisa memberikan bagi anak-anak, sehingga kalau kita memberikan informasi kepada lo sebelum tidur harus berdoa, ya kan, bangun tidur harus berdoa, kita ajak ke gereja, pasti mereka akan ikut, dengan mudah mereka akan ikut, karena dengan hati yang takut akan Tuhan atau karakter yang kita udah bisa bangun seperti itu sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak akan jadi bisa mencontohi kita, jadi percaya apa yang kita katakan, mereka bisa ikutin, mereka bisa percaya. Iya, jadi intinya seperti itu. Iya. Apakah ada kesan-kesan spesial yang pernah Bapak alami saat sedang mendidik mereka? Saya persilahkan Bapak Caleb untuk menjawab terlebih dahulu. Iya, baik, makasih. Kesan spesial yang biasa saya lakukan di rumah tangga saya, bila dari anak-anak saya yang ada yang berulang tahun, pasti saya usaha untuk menyiapkan waktu bagi mereka, yang mana kita bisa makan bersama, makan bareng. Dan biasanya kalau di rumah, saya selalu berdoa tumpang tangan bagi mereka. Iya, jadi memberkati mereka, baik Abel, ya, Bintang maupun Caleb. Jadi kalau mereka ulang tahun, saya biasanya numpang tangan memberkati mereka. Ya, jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Bagaimana dengan Bapak Daryl? Mungkin bisa diceritakan kesan-kesan spesial Bapak. Kesan spesial ya. Oh, kalau anak saya yang paling kecil itu Daryl itu orangnya kalau dikasih tahu sekali dia langsung ingat ya. Itu yang spesial buat Daryl itu. Jadi kalau misalnya ibunya kalau udah dibilang tiap kerjamu nyiram kembang, habis doa nyiram kembang sama ini tiap pagi, itu selalu dilakukan walaupun kita udah nggak suruh, dia pasti udah lakukan setiap hari. Itu lebih yang paling spesial menurut saya. Hebat sekali ya Pak, anak-anak Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak Caleb dan Bapak Daryl untuk anak-anak Bapak ke depannya? Mungkin juga ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka. Saya persilakan Bapak Daryl untuk menjawab terlebih dahulu. Saya mau kasih tahu, mau saudara-saudara, bahwa walaupun dimanapun kita berada, anak kita harus kita ajarkan untuk selalu takut akan Tuhan. Kita selalu ajarkan kepada mereka dari sejak kecil sampai dewasa nanti, harus takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah sumber dari segala apa yang kita harapkan. Iya, biasanya saya dan istri itu juga selalu memberikan pandangan-pandangan kepada anak-anak kita, bahwa mereka itu harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ya, seperti yang biasanya saya arahkan mereka, ya, selalu datang beribadah di gereja sama saya sebagai suami dan juga istri. Itu maksudnya biar pengenalan mereka akan Tuhan itu lebih intim lagi. Karena bergantung kepada Tuhan, itu Tuhanlah yang
memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Iya, itu Tuhan lah. Iya. Iya. Boleh di sharing Pak ke kita apa harapan Bapak Daryl dan Bapak Caleb untuk anak-anak Bapak ke depannya? Silakan Bapak Caleb untuk menjawab terlebih Iya. dahulu. Harapannya biar mereka tetap dapat menjalankan hidup seperti apa yang kita contohkan, yaitu dekat dengan Tuhan, karena masa depan mereka itu bergantung daripada Tuhan. Dan pasti kalau hidup intim mereka dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik ya. Iya. Bagaimana dengan harapan Bapak Daryl untuk anak-anak Bapak? Ya, harapan saya untuk anak-anak, saya seperti yang saya sudah kasih ini tadi, semoga anak-anak boleh menjadi anak-anak kebanggaan untuk orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Dan dari masa kecilnya sampai besar nanti, layanilah Tuhan. Walaupun tidak melayani di dalam mimbar atau di dalam gereja, layanilah Tuhan di lingkunganmu di mana engkau berada. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Caleb dan Bapak Daryl untuk anak-anak mereka. Sekarang sudah ada Daryl dan Caleb yang akan memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih kepada ayah mereka. Saya undang Daryl untuk maju dan memberikan hadiah kepada ayahnya. Ayah Papa. Selamat hari ayah ya, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, terima kasih Daryl. Sekarang kakak undang Caleb untuk maju ke depan. Terima kasih Caleb. Terima kasih kepada Bapak Daryl dan Bapak Caleb yang sudah meluangkan waktunya untuk talk show kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, gimana nih dengan 3 tamu kita hari ini? Pasti keren banget dong ya Kak? Iya Kak, keren banget. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya dengan pesan Pak Gembala kita tadi, bahwa kita harus mentaati orang tua kita. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 1, yaitu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan jangan lupa ya, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Amsal 1 ayat 8. Bunyinya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dihafal ya. Adik-adik, usai sudah acara talk show kita hari ini, kita akan menutup acara talk show kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Baik anak-anak sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah pimpin ibadah kita dalam rangka memperingati Hari Ayah Internasional. Sekarang Pak Gembala akan berdoa untuk kalian supaya kalian juga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil dalam hidup kalian semuanya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah pimpin ibadah Abi pada saat ini dalam rangka memperingati Hari Ayah Internasional. Kami doakan supaya anak-anak ini semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak teladan di tengah lingkungan dan di tengah masyarakat. Dan dengan demikian Tuhan dimuliakan, dibesarkan dan ditinggikan. Berkati anak-anak ini Tuhan dengan kuasa-Mu, jagai mereka, lindungi mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik. Sekarang kami akan akhiri ibadah kami, karena itu kami minta Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara dan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.